Hai, gua ngerasa kalau gadget itu sudah jadi partner kerja yang nemenin keseharian gua. So, di video kali ini gua pengen cerita tentang pengalaman gua dengan iPhone 13 mini. Bareng gue Erpan, kita mulai journey-nya. Pertama kali gue pegang iPhone 13 mini ini rasanya nostalgia ke zaman dulu waktu gue pertama kali pegang iPhone 5 atau 5S. Kecil, compact, dan enak banget dipegang satu tangan. Apalagi buat orang yang sering mobile kerja di cafe atau coworking space, HP ini gampang banget dimasukin ke saku celana tanpa bikin ribet. Dan gak berasa berat atau penuh. Beratnya cuma 141 gram doang. Beda sama kayak smartphone yang jumbo rata-rata di atas 180 gram untuk beratnya. Ukurannya cuma 5,4 inch tapi materialnya premium banget. Bodinya terbuat dari kaca dan framenya aluminium. Desainnya tuh berasa banget memang mahal. Ya wajar sih, ini kan Apple. Buat gue yang kerjanya di dunia kreatif, desain itu penting banget buat ningkatin vibe kerja dan value juga. Layar 5,4 inch ini memang berasa kecil, tapi masih cukup kalau kita gunakan untuk editing video kayak di CapCut atau edit-edit di foto kayak di Lightroom. Buat scrolling lihat sosmed atau baca-baca artikel lah juga masih oke lah buat gue pribadi. Oh iya, kalau lagi baca-baca artikel lah di browser Safari, layarnya kelihatan sesek atau penuh, tinggal aktifin aja fitur Hide Distraction Item. Fitur ini udah ada di iOS 18. Jadi kita bisa ilangin elemen visual yang ganggu atau menuhin layar kayak iklan atau banner. Nah, kalau gini kan enak baca artikelnya, bisa lebih fokus. Dengan material layar Super Retina XDR OLED yang udah support HDR10, biarpun handphone ini cilik, tapi kualitas warna dan ketajaman layarnya ini bagus banget. Kalau gue cari info atau sebatas hiburan, gue manfaatin buat nonton video streaming di berbagai media platform dan ya, gue puas banget buat produksi warnanya. iPhone 13 mini saat ini udah ada di iOS 18, tetap akan kebagian update paling enggak sampai iOS 20 atau 2 tahun lagi. Nafasnya masih panjang. Buat gua, iOS itu salah satu alasan utama yang bikin nyaman pakai iPhone 13 mini ini. Kenapa? Karena iOS-nya itu simple, cepet, gue bisa pindah-pindah aplikasi dengan lancar, nggak ada cerita lag atau aplikasi force close. Selain itu, ekosistem Apple lah juga seamless dan asik banget. Misalnya gue lagi buka browser Safari di iPhone dan gue pengen pindah ke MacBook, nggak perlu ribet, tinggal buka aja Safari di MacBook, otomatis tab yang kita buka bakal switch ke MacBook. Asal akun iCloud-nya sama ya. Kalau urusan performa, iPhone 13 mini ini boleh gue bilang kecil-kecil cabai rawit. Jadi chipset A15 Bionic ini bukan cuman buat gaya-gayaan doang, tapi benar-benar punya performa yang masih oke. Kalau ngelihat hasil Antutunya masih mentereng di tahun ini dengan skor 1.157.123 poin. Gua sering pakai handphone ini buat multitasking, misalnya pagi-pagi gua harus edit video di CapCut, sambil buka sosmed, cari referensi atau data lainnya, semua lancar banget jadi bikin plong di hati. Dan gak cuma buat kerja, buat hiburan kayak main game pun performanya juara. Gue sempetin main Mobile Legends di settingan frame rate super dengan grafik high, semuanya berjalan dengan smooth banget dan gak ada laggy, lancar banget. Tapi sejujurnya memang kalau buat main game secara intens, gue pribadi gak rekomendasiin iPhone 13 mini ini. Kalau buat main game secara casual, misalkan kayak gue yang habis kerja, pengen hiburan malam harinya, bisa main Mobile Legends. Itu masih sangat enak banget. By the way, sekarang gue ada di iOS 18.2.1 dengan baterai health ini masih 90%. Gue cobain Mobile Legends 4 match selama 57 menit, baterainya turun 19%. Untuk suhunya menurut gue ini lumayan cukup bagus. Di bagian bodi paling panasnya itu setelah gue cek itu hanya sekitar 39,7 derajat ya, 40 derajat lah ya. Tentu hal ini bakal ngebantu daya tahan baterai sedikit bisa lebih awet. Lalu untuk kualitas audionya juga ini enak banget, udah pasti premium lah. Powernya oke, separasinya rapi, detailnya juga bagus. Jadi nggak cuma seru saat main game, buat dengerin musik juga ini enak didengar.
Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Sebagai pekerja yang kadang perlu konten instan buat media sosial, kamera ini jadi andalan buat keseharian gua. Setup kamera belakangnya ada dua lensa, dua-duanya 12 megapiksel, wide dan ultra wide. Kamera selfie-nya pun sama 12 megapiksel dan semua lensanya udah bisa rekam video sampai 4K 60 fps, juga udah support slow-mo sampai 240 fps. Hasil fotonya tajam banget. Untuk standar kebutuhan konten itu udah lebih dari cukup di zaman sekarang. Hasilnya itu warnanya on point, natural, dan gak kalah penting, soft di mata. Gak terlalu gonjreng gitu. Gak perlu otak-atik lagi, udah siap upload di sosial media. Kualitas lensa utama dan ultrawide-nya nggak beda jauh, relatif identik. Mantap deh kalau urusan kamera ini. Lalu ngomongin video, ini salah satu yang bikin gua betah. Ada fitur Cinematic Mode support sampai 1080p 30 fps yang bikin video gua itu kelihatan lebih pro gitu. Bahkan pernah gue kasih tahu ke temen hasil video sinematiknya dikira ambil dari kamera profesional. Oke, ini adalah perekaman dengan menggunakan kamera depan dari iPhone 13 mini di dalam ruangan HD 30 fps. Mikrofonnya pun langsung direkam dari handphonenya, kurang lebih kualitasnya kayak gini. Tetap oke lah ya, di tahun 2025 ini masih cukup proper untuk kebutuhan selfie, untuk kebutuhan vlogging. Dan ini di dalam ruangan dengan cahaya seadanya. Kalaupun di luar ruangan, tentu dengan cahaya matahari yang proper, yang berlimpah cahayanya, bakal punya kualitas yang lebih baik. Terakhir kita ngomongin tentang daya tahan baterainya. Jujur ini salah satu hal yang bikin gua harus mikir dua kali buat jadiin iPhone 13 mini sebagai handphone utama. Baterainya itu kecil, cuma 2438 mAh doang. Buat skenario harian gue bisa 2 kali charge sehari kalau lagi dipakai intens. Bahkan kadang-kadang 3 kali, walaupun jarang lah. Tentu hal ini banyak orang pasti bakal ngerasa bikin ribet harus sering nyolok chargeran. Untuk proses chargingnya juga agak lama karena baru support fast charging 20 watt doang. Kabar baiknya sekarang banyak powerbank bagus-bagus yang ukurannya compact juga. Jadi kalau tetap mau jadiin iPhone 13 mini sebagai daily driver untuk kegiatan produktivitas it's okay, asal mau sedikit agak ribet aja bawa-bawa powerbank. Nah jadi kesimpulannya kayak gimana nih bang? iPhone 13 mini ini adalah pilihan yang sangat oke bagi pengguna yang menginginkan ponsel kecil dengan performa tinggi. Namun perlu diingat ada kelemahan atau concern yang harus kalian pikirkan, yaitu di bagian baterainya, yang mungkin aja bisa membuat kurang ideal untuk pengguna yang mencari perangkat serbaguna atau memiliki kebutuhan multimedia yang intens, apalagi buat ngegame secara intens. So, gimana menurut pendapat kalian tentang iPhone 13 mini ini? Boleh buat kalian yang udah punya pengalaman dengan iPhone 13 mini, komen di kolom komentar. Thank you for watching, see you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology.